Sepanjang pekan lalu, IHSG bergerak di teritori positif meskipun masih berada dalam rentang sideways. Sejumlah sentimen pun menanti pada pekan ini. Dan hari ini, BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 dan sejumlah konsensus memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5%. Lantas, apakah data pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi penggerak IHSG? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Head of Financial Educator Sukor Sekuritas Hendry Wijaya. Selamat pagi Pak Hendry. Selamat pagi Ibu Megi. Iya Pak Hendry, pada pekan lalu IHSG menembus level psikologis 6.900. Bagaimana peluang pekan ini? Apakah bisa menuju ke level 7 ribuan? Baik, kalau saya lihat dari sini Megi ya, bahwa memang ini udah di breakout downtrend-nya. Padahal downtrend ini sudah terjadi sejak September 2022 di tanggal 14 September dimulai downtrend-nya, dan ini belum lama akhirnya sudah ke breakout dengan target terdekat di 6967 sampai 7100 Megi. Baik, jadi masih ada peluangnya untuk menembus ke level 7 ribuan dan tentunya hari ini kami juga mengetahui BPS akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022. Bagaimana Anda melihat sentimen data PDB ini akan mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Baik, pertama kalau saya lihat Bu Megi ya, jadi pertama kita lihat dari kemarin, kita asumsikan dari laba perbankan big caps kita yang luar biasa kenaikannya, laba BCA bahkan naik 30%, laba Bank Mandiri naik 47%, BNI juga labanya naik 68%. Memang selain loan growth, mereka ada biaya provisi yang sedikit turun, jadinya ini membuat laba mereka besar, tapi ini menjadi satu sentimen leading indicator dengan pertumbuhan kredit yang sebesar ini di tahun 2022. Mestinya di laporan keuangan di laporan nanti untuk GDP itu mestinya akan positif sekali. Bahkan kalau kita lihat target konsensus kan 5,2, saya optimis bisa ke breakout di atas 5,2 sih, di atas optimisme dari konsensus gitu, Megi. Oke, jadi perkirakan Anda PDB tahun ini, tahun lalu 2022 akan mencapai di atas 5,2%. Dan sebelumnya tentunya Anda juga menyebutkan big cap perbankan dan juga sektor teknologi ini menjadi penopang IHSG pekan lalu. Bagaimana sebenarnya sektor... Suaranya putus-putus, Megi. Iya, sebelumnya Anda juga menyebutkan big cap perbankan dan juga sektor teknologi akan menjadi penopang IHSG pada pekan lalu. Dan bagaimana dengan pekan ini? Apakah big cap perbankan dan juga sektor teknologi juga akan menjadi penopang pada pekan ini? Baik, tentu dengan data-data yang terbaru, dengan nanti juga BRI kan hari Rabu nanti akan rilis laporan keuangan. Juga kita lihat dari berbagai sentimen, terutama dari devisa hasil ekspor yang bulan ini mestinya akan running jalan. Kita bisa lihat bahwa beberapa leading indicator seperti capital flow itu udah mulai masuk ke Indonesia. Pertama kita lihat dari rupiah, itu menguat dari 15.500 ke 14.800, sekarang memang sedikit melemah karena minggu lalu harga batu bara dan komoditas lain jatuh, sehingga investor memprediksi akan ada sedikit penurunan di trade balance kita, makanya rupiah mengalami pelemahan. Tapi jika memang sampai devisa hasil ekspor ini diaplikasiin dengan tepat di bulan ini bisa memancing capital flow. Kita lihat pertama capital flow-nya itu dari Indonesia government bonds kita yang 10 tahun, itu yield-nya dari level 6,9% di awal tahun sekarang sudah menguat ke 6,5%. Turun 40 basis point. Berarti kan harga bonds udah naik nih. Kalau kita lihat, berarti kalau bonds nanti turun ke 6,3%, biasanya secara secara psikologis itu terlihat mahal di mata para fund, dan ini bisa pengaruh nanti ke equity kita, karena setelah bonds nanti ke 6,3%, saya lihat ini akan ada rebalancing nanti ke equity juga. Makanya saham kalau memang masuk fund besar, otomatis yang paling akan banyak diburu yang pertama yang mewakili kue paling besar di IHSG kita ya market cap perbankan. Jadi perbankan tentu masih akan rally, dan minggu ini ya prediksi kami. Dan juga kalau kita lihat dari sektor teknologi, minggu lalu memang beberapa sudah larinya lumayan tinggi ya untuk teknologi ya. Cuma memang nggak merata. Kayak Metrodata nggak terlalu ya. Jadi kita lihat kayak Bukalapak, Goto, Mtek. Nah itu kan naik tinggi. Cuma kalau saya lihat masih agak cukup ada resiko. Karena memang ini kan sudah turun banyak ya Mbak Megi ya teknologi. Dan setelah dia koreksi cukup dalam, kita juga karena memang kemarin ada sentimen dari The Fed mulai kurangin, suku bunganya hanya naik 25 basis point dan diprediksi akan melambat, ya itu aja sih sentimennya. Sehingga nggak heran kalau ada rebound, tapi belum bisa kita make sure apakah ini akan menjadi sinyal yang positif di minggu ini lagi. Gitu, Iya. Mbak Megi.
Baik, ini menarik sekali kita bahas tentunya bergairahnya kembali sektor teknologi tentunya juga ini menjadi harapan ya bagi banyak nasabah yang masih nyangkut dan ada beberapa emiten yang juga menjadi highlight seperti tadi Anda juga sudah menyebutkannya ada Goto, Bukalapak, Wir Asia dan juga Mtek dan lainnya. Apa sebenarnya sentimen bagi sektor teknologi yang akan mempengaruhi pergerakannya dalam jangka panjang? Baik, pertama kan memang kalau kita lihat di tahun lalu, dengan kenaikan suku bunga ini kan satu, ekonomi pasti diprediksi akan resesi, sedangkan mereka ini kan growth company. Kalau growth company, otomatis yang dilihat oleh investor, valuasi mereka mahal yang diekspektasi mereka adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Cuma kan dengan resesinya ekonomi yang diprediksi tahun 2023 ini, IMF bilang Amerika hanya akan tumbuh 1%, negara maju, cuma negara berkembang yang masih akan relatif sama dengan tahun lalu ya, jadi nggak terlalu beda. Nah, ini yang ditakutkan adalah kalau sampai resesi maka pertumbuhan mereka akan melambat. Sedangkan valuasi mereka mahal. Kedua, mereka itu masih fundraising-nya masih cukup besar di biaya promosi sehingga masih banyak yang mencatatkan kerugian. Tentu kerugian ini harus ditopang dengan fund yang cukup besar ya dari investor-investor. Sedangkan kan dengan suku bunga naik, investor kan akan dikasih pilihan. Akan lebih menarik kalau mereka masukin uang mereka ke bonds yang suku bunganya menarik, ke bank juga yang bunganya menarik. Nah, otomatis ini akan membuat cost of fund-nya semakin besar. Dan ini yang membuat udah cost of fund makin besar, suku bunga makin tinggi dianggap akan membuat resesi, itu yang membuat hancur sektor teknologi di tahun 2022. Cuma dengan tahun ini suku bunga diprediksi akan mulai stabil, apalagi kalau betul terjadi perlambatan ekonomi yang sangat ini ya terasa di beberapa negara Eropa sekarang udah mulai kontraksinya udah mulai kelihatan. Kalau sampai terjadi ternyata QE lagi atau ada penurunan suku bunga untuk menstimulus itu, maka bisa-bisa sektor teknologi yang selama ini sudah terkoreksi sangat dalam, ini bisa rally lagi, Maggie, begitu. Baik, kita bahas lebih lanjut suku bunga. The Fed juga memperlambat kenaikan suku bunga acuannya, hanya menaikkan sekitar 25 basis poin dan pasar saham Wall Street kembali cerah dan S&P 500 juga sudah naik 14% pada awal tahun. Apakah ini juga akan menjadi angin segar bagi pasar dalam negeri atau justru investor asing akan beralih lapak ke Wall Street nantinya? Baik, pertama secara price earning dari berbagai perusahaan, tentu kita lihat bahwa Indonesia ini secara peers-nya itu masih menarik dengan PE 13 kali. Kita juga kemarin kan memang di awal tahun sempat ada koreksi dalam di ISG itu kan karena memang ada kayaknya ada perpindahan cash flow tuh ke Asia Timur ya, terutama di Korea sama di Hang Seng yang terjadi kenaikan cukup tinggi tapi ISG koreksi. Karena memang valuasi mereka jauh lebih murah, tapi dengan sekarang mereka tuh udah Hang Seng udah naik 50%, Kospi juga udah naik ya cukup besar, maka valuasinya menurut saya sekarang itu udah mulai agak ini ya, sudah mulai atraktif lagi nih untuk IISG. Dan ada faktor pendukung yang tadi saya katakan, Maggie, tentang devisa hasil ekspor. Bayangkan, kalau devisa nanti ya misalnya rilis laporan keuangan, kita lihat ternyata positif, di atas 5,2%, ini bisa memancing capital flow. Kedua, devisa hasil ekspor ini, memang kalau bulan ini jadi, dan memang kita akhirnya dengan ada aturan bahwa bunga falas term deposit mereka akan dinaikkan, kita bayangkan selama ini eksportir kita yang trade balance-nya surplus sejak April 2020, ini bisa-bisa uang devisa ekspor ini akan masuk ke Indonesia. Dan prediksi kita kalau kita lihat dengan 2 miliar dolar setiap bulan, ini bisa-bisa setahun ini bisa dapat mungkin sekitar 20-30 miliar dolar. Kalau memang devisa ekspor ini masuk semua ke Indonesia, itu setara dengan 20 miliar dolar itu 300 triliun rupiah. Bayangkan bahkan foreign flow capital inflow di ini ya foreign net buy di saham kita sepanjang 2022 aja itu 60 triliun, itu udah bisa menopang IHSG di tengah semua koreksi di Nasdaq, S&P dan juga di Dow Jones. Apalagi kalau nanti kita lihat dengan ini ya, dengan kita perhatikan ada masuk capital flow 300 triliun sampai 450 triliun, ini bisa mendongkrak terutama dari fund dari para perbankan kita, mereka bisa ekspansi lebih besar lagi karena ini setara dengan 6% dari dana pihak ketiga yang ada di perbankan kita. Begitu, Maggie. Jadi ini akan sangat positif sih karena bank kita kan mewakili UE yang terbesar secara market cap terhadap IHSG kita. Ini sangat semangat sekali ya, semangatnya sebesar 300 triliun rupiah. Oke, terakhir Pak Henry, saham sektor apa saja yang menjadi referensi Sukor Sekuritas pada pekan ini? Baik, pertama kalau kita lihat karena Rabu ini ya Mbak Maggie ya, kita perhatikan akan ada ini rilis dari BBRI, punya laporan keuangan, kita lihat dari bank-bank lain sudah bagus sekali.
apalagi dengan PPKM sudah dicabut, ini akan membuat mikro dan juga usaha kecil ini kreditnya mestinya akan meningkat. Terutama kita lihat dari net interest margin BRI itu termasuk yang terbesar di antara berbagai BUMN. Jadi BRI ini menjadi salah satu yang bisa teman-teman perhatikan karena memang sangat menarik. Rabu ini akan rilis laporan keuangan. Yang kedua, dari MDKA itu juga bisa diperhatikan karena memang di MDKA sendiri anak perusahaannya ya MDM itu akan IPO prediksinya. Nah, kalau IPO tentu akan dapat cash flow lagi di MDKA dan ditopang juga dengan tahun ini kemungkinan harga emas kalau sampai The Fed memperlambat apalagi sudah mulai terhenti kenaikan suku bunganya, sudah emas bisa rally ya. Apalagi nikel juga salah satu dari bisnisnya MDKA. Tahun ini itu dengan reopening ekonomi China dan juga ada stimulus properti di China, ini bisa mendorong permintaan nikel di China dan itu bisa membuat jadi bisnisnya MDKA ini akan sangat menarik di tahun ini. Jadi itu aja mungkin Mbak Maggie untuk dua saham yang kita rekomendasikan. Baik sektor perbankan dan juga sektor komoditas menjadi fokus utama investor pada pekan ini. Terima kasih Pak Henry sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih.